Dan pemirsa, untuk mendalami lagi terkait sidang lanjutan pada hari ini peninjauan kembali Sakatata dengan menghadirkan sejumlah saksi ahli fakta, kami telah tersambung dengan Bapak Ricky Sitohang selaku Purnawirawan Polri, dan nanti juga akan bergabung bersama kami juga pemirsa tim kuasa hukum dari Sakatata, ada Bapak Farhat Abbas yang saat ini masih dalam perjalanan. Halo, selamat pagi Pak Ricky Sitohang. Ya, mohon maaf suaranya Bapak belum terdengar oleh kami, apakah masih di mute? Ya, suara masih belum bisa terdengar Bapak Ricky. Ya, seperti masih ada kendala suara, Pak Ricky belum terdengar oleh kami di sini. Ini sudah ada. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ricky, sudah terdengar suaranya. Gimana kabar Pak Ricky Sitohang? Sehat selalu. Sehat, terima kasih sebelum Pak Ricky sudah bergabung bersama kami. Nanti kita tidak hanya berdua Pak Ricky, nanti juga ada Pak Farhat Abbas yang juga bergabung selaku kuasa hukum tim Sakatata pada hari ini. Pak Ricky pastinya juga seorang purnawirawan Polri dan pasti memantau kasus ini sejak awal bergulir Peggy Setiawan pra peradilan dan hingga saat ini Sakatata melakukan sidang lanjutan peninjauan kembali yang sudah hari ketiga. Mungkin Pak Ricky melihat kemarin memantau sidang PK 2 hari ini seperti apa Pak Ricky? Baik, terima kasih untuk rekan-rekan media semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kalau saya perhatikan sidang PK Sakatata yang berlangsung selama 2 hari ini sampai yang ketiga ya. Tapi tentunya tidak menghabiskan daripada harfiah penegakan hukum. Ya, penegakan hukum yang positif. Di mana kuasa hukum melakukan memori PK-nya. Silakan saja, itu kan hak daripada kuasa hukum untuk menggawangi daripada kliennya. Namun dari pihak JPU juga memberikan kontra memorinya. Jadi kita sama-sama menghormati saja ya. Sama menghormati, jadi jangan mempetakompli seolah-olah kalau memori PK dari jaksa itu kemudian dipetakompli, itu tidak benar. Yang benar itu nanti adalah keputusan hakim PK. Dan hakim PK akan menilai semua pokok permasalahan yang disampaikan oleh kita semua, baik termohon maupun pemohon. Jadi bagi saya pribadi, apapun pokok permasalahannya, kita melihat dari awal ya peristiwa kejadian ini, ya, yang mana perlu saya luruskan dulu. Ada yang mengatakan kecelakaan tunggal. Betul. Namun ini kan sudah diambil oleh Polda Jawa Barat. Namanya di dalam penegakan hukum, dalam kasus pertama bisa saja berubah karena melihat pokok peristiwa, saksi, bukti, dan lain sebagainya. Sehingga terjadilah kasus pembunuhan tersebut. Setelah diteliti, dianalisis, baik berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup, maupun saksi-saksi yang lain, akhirnya didudukkanlah pokok permasalahan ini. Diajukan ke JPU, P21. Diajukan ke pengadilan. Dilakukanlah vonis sesuai dengan putusan daripada hakim. Naik hakim banding. Kemudian juga sama, naik ke Mahkamah Agung, juga demikian sama. Perlu saya luruskan di sini, khusus untuk yang sudah mengajukan gerasi kepada Presiden, ini kita sama-sama hormati, itu merupakan keputusan tertinggi daripada pimpinan negara kita. Dan itu ditolak. Persyaratannya ada di situ, bahwa dia harus mengakui perbuatannya. Nah, kalau dikatakan tadi oleh kuasa hukumnya bahwa Sakatata belum mengajukan, ya itu sah-sah saja, silakan diajukan PK. Saya tidak pernah mengatakan bahwa itu tidak benar. Yang benar adalah penegakan hukum, yang benar adalah keputusan hakim. Dengan pra-peradilan ya. Di pra-peradilan ini juga perlu saya luruskan bahwa jangan sampai orang berpikir bahwa ini sudah bebas. Yang diapakan di sini, yang diputuskan adalah subjek formil. Subjek formil. Tapi penyelidikan tidak pernah ada limitasinya. Namun demikian sama-sama kita hormati hukum itu. Apapun yang dikatakan oleh pihak pemohon, kita terima dengan segala hormat. Itu kan hak mereka untuk memberikan nokum-nokumnya. Apakah nokumnya itu bersesuaian dengan kontra memori jaksa, silakan. Ya, saya tidak berani memutuskan dan hakim jalanan tidak berani memutuskan. Yang memutuskan adalah putusan hakim. Pak Ricky, sama-sama kita hormati apapun yang telah terjadi dalam sidang PK ini. Baik dari pemohon maupun dari termohon, sama-sama mempertanggungjawabkan dan sama-sama memberikan suatu tanggapan dan jawaban yang benar. Jadi kalau hakim sudah menilai, silakan diputuskan. Itulah
Kalau sudah diputuskan oleh hakim, mari sama-sama kita menghormati penegakan hukum itu. Demikian kira-kira ya. Oke, Pak Riki, kalau Pak Riki lihat kemarin di sidang lanjutan kedua, kemarin di Jumat lalu, ini termohon JPU menolak isi dari novum baru yang diajukan oleh pemohon, yaitu tim Sakat Tatal. Kalau Pak Riki lihat dari novum-novum tersebut, ini isinya apakah masuk akal menurut Pak Riki? Nah, menurut hemat saya ini kan berdasarkan hasil penelitian. Saya mohon maaf sebelumnya, bahwa JPU juga tidak sebodoh itu, ya. JPU pasti akan meneliti pokok permasalahan sebelum P21. Dia akan melihat apakah ada bukti-bukti, saksi-saksi di tempat kejadian seperti apa bentuknya, baru diambil suatu langkah keputusan menetapkan P21. Kemudian diajukanlah dakwaan ke pengadilan. Kemudian pengadilan memutuskan. Namun novum yang disampaikan oleh termohon, saya tidak mengatakan itu benar atau tidak. Kemudian ada kontra memori dari JPU, inilah yang perlu kita adu di pengadilan. Kita adu di PK. Tapi ingat loh baik-baik, kalau PK itu tidak memutuskan, nanti akan diserahkan ke Mahkamah Agung untuk memutuskan diterima atau tidak. Kali saya katakan bahwa Pak Riki, ya, Pak Riki, kita tidak hanya berdua saja, sekarang sudah bergabung bersama kita berdua, Pak Riki, sudah ada Bung Farhad Abbas selaku tim kuasa hukum dari Sakat Tatal. Halo, selamat pagi, Bung Farhad. Selamat pagi, Pak Farhad, Adinda. Ya, selamat pagi, Bung Farhad. Sudah bisa bergabung bersama kami, Bung Farhad. Selamat pagi, abangku, Irjen. Selamat pagi, baik. Farhad. Sehat selalu. Siap. Terima kasih. Ini ada Krisna juga, kita lagi di kereta api. Oke, masih dalam perjalanan ya Bung Farhad dan Mas Krisna ya, Bung Krisna ya. Bung Farhad, seperti apa kesiapannya Bung Farhad hari ini? Kita dalam perjalanan dan sudah siap. Hari ini saksi fakta yang akan menjelaskan diantaranya hadir Liga Akbar dan kawan-kawan ya. Ada juga teman-teman Tina, kemudian beberapa saksi lainnya. Kemudian jadwal untuk saksi besok itu ahli ya. Mungkin bisa 2-3 hari, tergantung waktu. Kalau Pengadilan Negeri Cirebon mau kebut sampai malam, kita siap. Dan kalau memang sampai sore ya mungkin bisa 3-4 hari pemeriksaan saksi. Oke, berarti hari ini ada saksi fakta yang dihadirkan. Liga Akbar, siapa lagi Bung Farhad bisa kasih bocoran? Widya. Ada Pak Mokhtar ya, pengacara, dan ada juga Marwan, Widya, dan Mega. Kemudian saya dapat informasi ada juga Bang Yogi Nenggolan, mantan pengacara kelima terpidana tersebut. Oke, sedangkan untuk lusa hari Rabu besok ya, ini akan dilanjutkan dengan saksi ahli. Iya. Betul. Ada 7 orang benar? Kami baru mendapat kabar katanya Dede dari Bu Titin, Dede nggak akan hadir. Katanya, makanya kami menjadi catatan kami, seandainya hari ini Dede nggak hadir di pengadilan, ya, kami akan mengoreksi lagi kehadiran daripada Pak Deddy Mulyadi. Karena peran komunikasi antara Dede dan Deddy ini yang sangat penting. Kalau Dede nggak hadir, jadi kita anggap itu nggak terlalu penting. Kecuali kalau Dede bisa hadir siang hari ini, maka akan berdampak baik buat PK kita ini, dan kita meminta supaya lawyer-lawyer ataupun Pak Deddy untuk hadir gitu. Yang penting di sini bukan masalah Pak Deddy pernah mendengarkan daripada Dede, tapi kita butuh keterangan Dede. Karena Dede adalah saksi yang tidak hadir di pengadilan, hanya sumpah. Kemudian dia mengatakan bahwa ini adalah rekayasa dan arahan daripada Rudiana. Yang kita butuhkan bukan pernyataan dia di media sosial, tapi di depan pengadilan. Nah, baru kita anggap itu bukti yang kuat. Apakah Dede akan hadir hari ini, Bung Farhad? Ya. Dede apakah dipastikan akan hadir pada hari ini? Ya, saya yakin beliau akan hadir. Kalau Pak Deddy Mulyadi, calon gubernur Jawa Barat, bisa hadir, masa Dede nggak bisa dihadir? Karena Dede pun di rumah perlindungan Deddy Mulyadi. Oke, baik. Jadi tidak ada lagi kalimat atau kata menunda kesaksian Dede. Karena inilah saat yang paling tepat menghadirkan Dede, karena dalam pertimbangan atau ada beberapa saksi yang di bawah sumpah itu memang masuk dalam perkara nomor 16. Oke, Bung Farhad, ini terkait Jumat lalu, sidang Jumat lalu PK, ini JPU menolak PK dan menyatakan novum yang dibawa kemarin ini bukan bukti baru. Ini tanggapannya gimana, Bung Farhad? Dari ke-10 novum, ya kalau misalnya JPU membahas masalah foto-foto, itu nggak ada masalah, karena dia tidak membantah. Karena
sebenarnya yang punya hak untuk memamerkan foto itu adalah polisi yang olah TKP. Nah, tapi saya minta jangan ditertawain masalah hukum itu, karena justru kita ingin membantu pada JPU walaupun sudah ada produk hukum menghukum mereka semua, tapi ya tampaknya ada gangguan sinyal. Bung Farhat masih bisa bergabung. Oke, silakan. Peradilan itu. Halo? Oke, baik. Oke, Bung Farhat masih terdengar. Oke, tersambung juga kepada ada Pak Riki. Pak Riki, bagaimana menanggapinya ini bukti soal novum baru kemarin yang terkait dengan foto-foto? Kalau Pak Riki lihat seperti apa? Tidak ada kebaruan dari JPU, namun dari tim Saka Tatal, tim kuasa hukum menyatakan kalau ini ada kebaruan seperti angle-angle yang berbeda. Gimana kalau Anda melihatnya, Pak Riki? Terima kasih. Jadi begini, kan saya sudah mengatakan dari awal itu merupakan hak daripada pemohon kuasa hukum untuk memunculkan novum-novum. Itu memang ya tugas dan kewajibannya untuk melakukan itu. Namun itu kan dihadirkan ke pengadilan, kemudian disaksikan oleh JPU. Dan JPU bertahan dengan memori daripada PK-nya, kontra memori, mengatakan bahwa tidak ada persesuaian tuh. Karena apa yang disampaikan itu tidak, istilahnya itu saja. Tapi pokok permasalahan JPU mengatakan bahwa itu adalah sudah merupakan pokok permasalahan di pengadilan yang sudah diputuskan. Nah, dikatakan tadi ya, mohon maaf juga kepada kita semua, saya mohon bahwa jangan terlalu cepat kita mengatakan rekayasa. Rekayasa itu jangan ada di pengadilan fakta dan data. Ini saya mohonkan dengan sangat. Sekali lagi saya katakan, JPU berkoordinasi kepada penyidik menyampaikan apa-apa yang merupakan pokok permasalahan yang sudah disidik oleh beliau. Itulah yang disajikan. Namun demikian, ayo sama-sama kita hormati hukum. Kita hormati juga apa yang dilakukan oleh pemohon. Dia sudah mengumpulkan segala novum-novum yang menurut hemat dia bersesuaian dengan kasus yang mereka hadapi yang mengatakan kecelakaan tunggal. Tapi JPU mengatakan bahwa ini sah resmi pembunuhan. Silakan nanti kita berikan kepada keputusan dan keberjernihan daripada hakim memutuskan peristiwa itu apakah ini betul diterima atau tidak. Nanti kita saksikan. Oke, jadi Pak Riki masih menitik beratkan bahwa kasus yang 2016 ini adalah kasus pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan ya, Pak Riki ya? Ya betul. Jadi kalau saya kan tetap berpaku kepada apa yang sudah diputuskan oleh hakim terdahulu sampai hakim banding sampai Mahkamah Agung. Kemudian yang satu jadi pokok permasalahan, yang meminta grasi kepada presiden berarti dia secara tidak langsung mengakui perbuatannya dan bermohon maaf pada pihak keluarganya. Nah kalau ini disangkal oleh yang bersangkutan, berarti dia memberikan keterangan palsu karena itu di atas sumpah. Namun demikian, ini kan merupakan tugas kemuliaan daripada kita semua, baik pemohon, dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan pokok permasalahan. Kita hormati tuh, kita hormati, mereka sudah berupaya untuk menegakkan keadilan menurut hemat daripada pemohon. Namun kita hormati juga JPU yang memberikan masukan dengan kontra memorinya. Itu yang saya katakan tadi, sama-sama kita hormati. Oke, Bung Riki. Karena pemohon kuasa hukum juga adalah penegak hukum, JPU juga penegak hukum. Nanti yang memutuskan adalah hakim sebagai akhir dari peristiwa ini. Oke, baik. Mohon kepada kita semua, setelah keputusan hakim jangan ada lagi bahasa-bahasa yang muncul di belakang. Lagi yang kita hormati kalau nggak penegakan hukum di Indonesia. Baik, Pak Riki. Bung Farhat mungkin dan Bung Krisna ingin menyampaikan sesuatu terkait kasus ini, terkait di mana kalau Pak Riki masih menyatakan kalau ini adalah kasus pembunuhan, sementara tim kuasa hukum Saka Tatal ini adalah kecelakaan. Ada dua Polres yang menangani permasalahan pada tahun 2016. Pertama adalah Polres Kabupaten dan Polres Kota. Polres Kabupaten telah melakukan olah TKP dan sudah dinyatakan itu adalah kecelakaan. Lalu tiba-tiba sekarang ditarik, adanya peristiwa di belakang showroom itu yang dinyatakan itu adalah pembunuhan dengan pemerkosaan. Sementara kita tidak juga menemukan di mana di belakang showroom itu ada tanda-tanda terjadinya pemerkosaan dengan pembunuhan. Lalu yang kedua, bahwa jaksa mengatakan itu foto 2016, itu foto didapatkan dari tahun 2016. Satu sepakat bahwa foto itu didapatkan dari tahun 2016. Tapi tahun 2016 itu tidak pernah ada di dalam berkas perkara. Coba jaksa tunjukkan kalau itu ada dalam berkas perkara. Makanya ini kami jadikan sebagai bukti baru. Karena kami melihat adanya peristiwa motor yang di sebelah kanan tuh luka.
tangnya patah sebelah kanan, lalu sobreker sebelah kanan, garetannya sebelah kanan. Kita cocokkan dengan foto-foto daripada korban, juga luka-lukanya ada di sebelah kanan. Lalu ditemukan lagi pada saat olah TKP oleh Polres Kabupaten Polsek Talun, ditemukan ada tempelan daging di lampu JPU. Itu yang kami jadikan sebagai bukti. Jadi mengarah kepada arah daripada kecelakaan ini, kami lihat itu semakin jelas bahwa ini adalah kecelakaan. Dan itu rilis loh. Tidak adanya luka tusukan. Kenapa di dalam putusan ada luka tusukan? Kan sementara visumnya juga tidak mengatakan adanya luka tusukan dan luka sabetan samurai. Di dalam putusannya ada. Tapi kami lihat di dalam foto korban dalam keadaan bersih. Tidak ada luka tusukan. Jadi Pak Krisna, kalau dari tadi Anda sampaikan artinya bukti kalau ini menyatakan pembunuhan tidaklah kuat di tahun 2016 tersebut. Gimana? Artinya yang seperti Anda katakan tadi, kalau bukti, kalau menyatakan kasus tahun 2016 ini adalah pembunuhan adalah tidak kuat seperti itu. Ya memang seperti itu. Novum yang kita ajukan lebih mengarah kepada kecelakaan. Karena kami melihat bahwa sudah dirilis dan diumumkan oleh Polsek Talun bahwa itu olah TKP itu, bahwa itu dinyatakan itu adalah kecelakaan. Makanya kami minta hadir kalau bisa 3 orang yang telah melakukan olah TKP dihadirkan aja di dalam sidang PK kami. Kalau fakta yang nanti dihadirkan, Pak Krisna, apakah ada fakta, saksi dari fakta, ahli fakta, atau saksi fakta yang melihat bahwa ini benar ada kecelakaan yang akan dihadirkan tidak? Justru itu kan dari pihak kepolisian yang harus menghadirkan. Karena itu kan yang lakukan oleh TKP kan adalah polisi. Yang mengumumkan itu adalah kecelakaan juga polisi kan yang mengumumkan. Oke, Pak Riki, seperti apa Pak Riki tanggapannya ini? Karena dirasa dari pihak dari Sakat Tatal tidak ada bukti kuat yang membuktikan bahwa ini adalah kasus pembunuhan, bahwa lebih pada kecelakaan. Terima kasih. Jadi saya luruskan lagi ya. Jadi di dalam rangka lidik sidik, di dalam rangka lidik sidik yang tadi dikatakan dari Polsek Talun sampai ke Polres Cirebon, kemudian mengatakan Polres Kota Cirebon. Ingat baik-baik, ya, saya juga mantan penyidik ya, saya juga mantan Karwasidik. Jadi apabila ini sudah di-overhandle oleh Polda, itu berarti segala permasalahan pokok, permasalahan yang ada di Polres maupun di Polres, itu sudah kewenangan Polda Jawa Barat. Ini saya luruskan dulu. Jadi nggak ada dikatakan di Polres Cirebon, dikatakan itu kecelakaan tunggal. Kemudian di sini tidak ada kasus pembunuhan, ada yang menyatakan demikian. Tapi kalau sudah overhandle oleh Polda, itu seluruhnya akan berkaitan dimanapun lokus deliktu berada. Itu yang pertama. Yang kedua, novum yang disampaikan oleh kuasa hukum itu sah-sah saja. Kan saya sudah katakan. Novum itu diambil, dicermati, diteliti oleh kuasa hukum, memang itu tugasnya. Untuk menguatkan pokok peristiwa yang mengatakan bahwa ini kecelakaan tunggal. Tapi penyidik mengatakan bahwa ini kasus pembunuhan hasil olah TKP yang dilakukan oleh Polda Jabar. Nah ini manusia sama-sama kita adu. Ya saya katakan tadi sama-sama kita hormati lah. Ayo sama-sama kita hormati semuanya. Apa yang disampaikan JPU juga kita hormati. Karena itu hasil penelitian mereka. Nanti silakan saja apa yang disampaikan ini kecelakaan tunggal, ini pembunuhan. Nanti hakim PK akan menentukan bahwa ini layak diterima atau tidak sesuai yang sudah diputuskan oleh hakim terdahulu, baik hakim pertama, banding maupun dari Mahkamah Agung. Kira-kira begitu kira-kira. Jadi kita sama-sama hormati aja. Oke, Pak Riki. Peta komplit pengacara, ya, karena dia punya hak, karena saya juga pengacara gitu loh ya. Oke, Pak Riki. Dia punya hak itu, punya hak untuk memunculkan segala novum-novum itu. Nanti sama-sama kita buktikan. Tapi kita luruskan hukum. Jangan pakai ilmu katanya, tapi ilmu berdasarkan data dan fakta. Mungkin begitu kira-kira keterangan saya. Oke, Pak Riki. Pak Krisna dan Bung Krisna dan Bung Farhad, ini fakta, saksi fakta dihadirkan hari ini, besok ada juga saksi ahli dan ini ada nama-nama besar saksi ahli yang dihadirkan. Ada 2 purnawirawan Polri juga dihadirkan, ada Ogroseno dan juga ada Sisno Duwaji. Ini artinya seperti apa ini? Apakah dari pihak kepolisian juga tidak dipercaya dengan penyidikan tahun 2016? Apa seperti apa pemilihan dari saksi ahli ini? Bung Krisna atau Bung Farhad bisa menambahkan? Hadirnya Pak Sisno dengan Pak Ugro itu, karena kan kemampuan kami terbatas, pengetahuan kami juga terbatas mengenai tentang SOP-nya bagaimana polisi. Karena melihat keterangan Liga Akbar, yang Liga Akbar mengatakan bahwa dia diarahkan oleh Rudiana
Lalu keterangan Dede juga mengatakan bahwa dia diarahkan oleh Rudiana. Sementara Rudiana yang melapor, lalu Rudiana yang menangkap pada jam 14 ya, pada jam 14 dilakukan interogasi dulu, baru jam 16 dia melakukan buka LP, lalu dia juga yang mengarahkan berdasarkan keterangan Dede dan Liga Akbar. Apakah dibenarkan? Itu waktu ketika itu kita tahu bahwa Rudiana adalah sebagai reserse narkoba. Nah, diperbolehkan tidak? Itu yang akan kami perdalam, karena kami nggak mengetahui, Mas. Kan pengetahuan kami tentang di situ, karena Pak Susno dengan Pak Ugro berpengalaman 35 tahun menjadi polisi, nah itulah yang akan kami tanyakan nanti ketika beliau menjadi saksi kan di dalam persidangan kami, Mas. Iya, Bung Krisna, ini pendekatannya seperti apa? Dulu, Oke, boleh silakan. Pak Krisna, jadi Pak begini, ya. Ini tadi sudah menyangkut kepada polisi aktif. Saya perlu informasikan kepada kita semua bahwa Ibtu Rudiana tidak punya kewajiban untuk memberikan keterangan kepada publik. Itu pertama dulu. Bahwa dia mempunyai etika prosedur, ada kode etik Polri yang mengikat. Tidak akan bisa memberikan keterangan tanpa seizin pimpinan ataupun atasannya. Yang kedua, yang ketiga, kalau mempublikasikan itu dia pasti akan melalui humas. Jadi tidak sembarangan kita di Polri itu untuk memberikan keterangan kepada publik. Jadi jangan dipaksa bahwa Ibtu Rudiana akan memberikan gamblang kepada publik apa pokok permasalahannya. Ya. Kemudian dikatakan tadi bahwa mereka memberikan keterangan bahwa ini diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Itu kan katanya. Kan ini perlu dibuktikan. Maka saya katakan jangan pakai ilmu katanya. Kalau menurut hemat dia, menurut hemat kita apa? Tapi namun demikian, itulah yang didapatkan oleh kuasa hukum. Sekali lagi saya katakan hormati apa yang didapatkan oleh kuasa hukum. Ayo kita uji. Uji materi, uji pembuktian, nanti hakim menentukan. Selalu saya bermuara kepada... Kalau Pak Riki tanggapannya seperti apa? Saksi ahli dihadirkan ada 2 purnawirawan Polri ini. Artinya apakah mereka mendukung Saka Tatal? Seperti apa Pak Riki melihatnya? Kalau saya sih ya gimana ya? Saya susah untuk menjawab ini karena beliau kan sudah purnawirawan. Silakan saja menurut hemat dia mau memberikan keterangan itu ya hak dia lah. Tapi kalau saya sebagai seorang purnawirawan, bukan saya membela salah atau benar, saya akan memberikan suntikan ke dalam. Saya memberikan guidance ke dalam, bukan malah memporak-porandakan daripada institusi Polri. Ini paling penting. Karena saya dibesarkan di Polri, tapi saya tidak membiarkan juga kalau anggota Polri berbuat yang aneh-aneh atau abuse of power. Saya ini mantan orang propam. Dikala anggota saya melakukan tindakan yang salah, saya tindak tegas. Berikanlah, saya sebagai seniornya akan memberikan guidance kepada junior-junior ini bagaimana menegakkan hukum yang benar. Tapi itu kan hak seseorang. Silakan saja beliau-beliau itu memuncul, ya kontraproduktif dengan yang apa yang dilakukan oleh penyidik, silakan saja. Itu kan. Ya, bahkan Susno Duwaji juga membuat sayembara untuk mencari bukti kalau ini bukan kasus pembunuhan. Ya itu namanya, mohon maaf nih, kita itu sudah mendahului hakim. Sekali katakan bahwa kita jangan mendahului hakim lah. Kita seolah-olah paling pintar di dunia ini. Ya mohon maaf, saya mendengarkan juga itu bahwa menyalahkan penyidik, menyalahkan JPU, menyalahkan hakim pertama, menyalahkan hakim banding, menyalahkan Mahkamah Agung. Ini apa-apaan ini? Udahlah, tegakkan aja hukum. Ayo sama-sama kita luruskan. Kalau mau memberikan kaidah yang benar, hukum adalah di tangan penegak hukum. Ya, baik itu pengacara, penyidik, JPU, hakim yang menentukan. Putusan terakhir sama-sama kita hormati. Jadi tidak ada lagi hakim mendahului hakim. Kita sudah punya koridor tersendiri gitu loh. Oke. Bung Farhad. Tapi dari Farhad CS untuk mengajukan itu sah-sah saja, silakan saja. Nggak ada yang tabu kok. Kalau beliau-beliau memang mau hadir, ya monggo silakan. Menurut saya mungkin demikian ya. Oke, Bung Farhad, seperti apa Bung Farhad? Ini ada 2 saksi dari Purnawirawan Polri juga ikut bergabung nantinya. Apa yang disampaikan Pak Ugro maupun apa yang disampaikan Pak Susno, walaupun beliau-beliau itu udah pensiun, itu terbukti pra-peradilan dikabulkan PG bebas. Nah, sekarang kita menunggu PK ini. Karena bukan opini yang dibentuk, pertanyaan saja. Saya berikan kepada senior kita Bang Riki, bukti apa yang membuat Abang yakin terjadinya pembunuhan dan pemerkosaan? Sebutin aja 2 bukti selain pengakuan-pengakuan tersangka. Gini Dinda ya, kita kalau bersoal di sini nggak perlu ya.
itu sudah ada di tangan penyidik semua. Saya menghormati etika prosedur penyidikan karena saya mantan penyidik. Kita bukan bersoal di sini untuk berdebat kusir tentang itu, ya. Yang perlu saya katakan di sini hanya kita berbicara tentang undang-undang. Ini tolong nih Dinda Hub, ya. Jangan kita di sini membedah kasus untuk hal yang sudah ditangani oleh yang bersangkutan. Cuma dikatakan tadi bahwa PG dikatakan bebas, bukan. Yang dikatakan oleh hakim adalah subjek formil, ya, subjek formil ditabrak oleh penyidik. Jadi saya batasi aja Dinda. Jadi saya tidak mau berdebat tentang masalah itu, karena pokok permasalahan ada di penyidik, ada di kuasa hukumnya. Jadi tolong kita batasi pokok permasalahan, jangan kita berdebat pada substantif. Ya mohon maaf nih Dinda ya. Iya. Tapi setidaknya disebutkan aja Pak, memang sudah di pengadilan, tapi minimal yang membuat yakin mungkin adanya tes DNA, adanya hasil Halo? kesimpulan ahli forensik maupun visum atau apa yang membuat yakin itu Pak Riki, sebut aja 2 atau 3 biji ya mungkin saya masih berpikir lah oh ya benar ya mungkin saya, tapi sebutkan aja apa ya kira-kira Pak. Terima kasih Dinda ya. Jadi hanya sepintas saya katakan bahwa kita menghormati hukum ya. Di sidang pengadilan sudah dibongkar dan dibuktikan oleh JPU semua. Apa-apa bukti-bukti yang ada di sana, saksi-saksi yang ada, baik berdasarkan hasil daripada laboratorium forensik ataupun kedokteran yang ada di sana untuk meneliti pokok permasalahan, bahwa di atas kepala itu terhantam benda tumpul. Menurut kuasa hukum itu mungkin jatuh. Tapi menurut visum yang ada, bahwa itu dikatakan bahwa kena benda tumpul sehingga hancur tengkorak kepalanya. Memang dari kedokteran kehakiman tidak akan mengatakan bahwa ini dihantam oleh aspal atau apa. Tapi pasti akan dikatakan itu adalah kena benda tumpul. Itu sudah jelas. Tapi di fakta pengadilan mengatakan bahwa itu adalah hasil pembunuhan. Ini kan sudah diputuskan. Saya nggak mau mempetakompli apa yang sudah diputuskan dan sudah inkrah. Itu loh. Jadi kalau dikatakan demikian saya menghormati hukum. Pada saat sudah terjadi peristiwa itu dan sudah dilakukan vonis, ya itu saya harus hargai. Itulah kira-kira ya. Tapi namun demikian, Dinda, kan Dinda kan punya hak untuk melakukan PK itu tadi. Silakan saja. Lakukan saja PK yang bahwa tidak bersesuaian dengan apa yang dikatakan di pengadilan tadi. Nanti kita lihat aja di depan nanti. Di hakim PK menentukan apa dan hasilnya apa. Sama-sama kita hormati. Saya juga menghormati Dinda apa yang merupakan upaya yang sudah kalian lakukan untuk mengcounter daripada kasus pembunuhan menjadi kecelakaan tunggal. Monggo silakan saja. Saya tidak mempetakompli loh ya. Oke, Bung Farhat silakan yang menyampaikan sesuatu Bung Farhat. Maksud kami gini, bukti yang sesuai dengan scientific crime investigation, misalnya adanya rekaman CCTV, kemudian dibukanya percakapan HP, adanya darah, adanya sidik jari. Nah, itu yang maksud saya, ada nggak dimiliki oleh penyidikan saat itu? Karena setahu saya, ya, proses itu awalnya kecelakaan, kemudian tanpa perintah penyelidikan, Rudiana mengakui dan membuat laporan. Nah, maksud saya, karena ada 2 peradilan ini kan memang tertutup. Pertama kasus pemerkosaan tertutup, kedua kasus anaknya tertutup. Nah, kemudian hakim yang harusnya tunggal ada 3 waktu itu. Kemudian proses beracaranya Saka Tatal itu sangat cepat, hanya 10 hari dan lebih dulu, sehingga yang lain mengikuti. Nah, kemudian mungkin Pak Riki nggak mengerti, tidak tahu kalau pledoinya dikesampingkan gara-gara salah menyebut nomor perkara. Kemudian waktu banding, memori PK-nya nggak ada yang gelapkan, yang tidak memasukkan, padahal ada tanda terima semuanya gitu. Nah, begitupun juga ketika kasasi. Nah, belakangan ada 2 pernyataan yang penting, yaitu 1, pencabutan Liga Akbar. Kedua, pernyataan dari Humas dan Kapolda Dirkrim Jabar bahwa 2-nya fiktif. DPO terakhir itu adalah Peggy, itu pun Peggy udah pra-peradilan. Terus mau diapain lagi kalau udah pertimbangan kayak begini? Oleh karena itu, saya tidak mau banyak juga berdebat kusir. Kita mengajukan PK. Harapan kita, Bapak Riki Stohang sebagai mantan Jenderal Polisi, bagaimana membantu kami meminta agar Polres Cirebon maupun Polda Jabar menghadirkan
saksi faktual, yaitu polisi-polisi yang olah TKP pada tahun 2016 pada tanggal 28 Agustus jam 11 sampai jam 12 malam maupun dini hari. Nah, maksud saya itu, karena ini bukan perlawanan atau perperangan antara Farhad Abbas, Krisnamurti, tim pembela perkasa dengan polisi. Justru kita sama-sama mengejar, mengungkap kebenaran material. Hingga jangan ada orang yang salah tidak dihukum, orang yang benar yang dihukum. Karena harus sepakat bahwa salah menghukum juga dihukum. Nah, apresiasi buat Pak Riki memang menurut saya tidak menyalahkan Polri, karena Polri juga nggak mungkin bisa sampai ke pengadilan kalau tidak ada P21 jaksa. Nah, bahkan kemarin jaksa juga tidak ada eksaminasi, sehingga sama aja perilaku dan gaya penuntutannya seperti itu. Bahkan mengatakan menolak nopum. Nah, sedangkan kami nopum di situ ada 10. Bagi saya si foto nggak terlalu penting kalau dibantah sama mereka. Yang paling penting itu adalah pencabutan Liga Akbar keterangannya, kedua kemenangan pra-peradilan Peggy, dan ketiga menghilangkan DPO dan hanya Peggy dan itu pun bebas oleh pengadilan. Di situ sudah kelihatan bahwa tidak sempurna kronologis peristiwa pidana yang terjadi, sehingga hanya itu hanya imajinasi dan halusinasi. Oleh karena itu bahwa tidak pernah terjadi kecelakaan, pembunuhan, tapi hanya murni kecelakaan, itu pendapat kami. Makanya ketika ada yang berdebat masalah itu ke pembunuhan, saya minta apa yang meyakinkannya, karena tes DNA kemarin Pak itu mengatakan, kata dokternya tidak dilakukan tes DNA karena air sperma itu bercampur darah dan tanah, padahal mereka ketahui ada 2 visum, yang visum et repertum pada masa di Rumah Sakit Sunan Gunung Jati, kedua adalah otopsi, beda dokternya. Nah, kalau dokter dari awal tahu itu ada pemerkosaan, ada kalimat yang adanya pendarahan aktif. Kan di situ bisa ketahui bahwa saksi ini akan menjelaskan, sore hari sebelum kejadian, si Vina itu dalam keadaan membeli pembalut haid gitu. Jadi tidak mau yang lagi haid mau diperkosa oleh 11 orang dalam jam beberapa orang. Kalau satu orang memperkosa 5 menit, berarti 1 jam terjadi pemerkosaan. Bagaimana pembunuhan? Nah, kemudian Bapak harus mengerti bahwa kenapa Polres yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon di Polsek Talun, kemudian dibuat yang saya katakan rekayasa itu, kenapa seolah-olah ada 3 TKP, Jembatan Talun, belakang showroom Kota Cirebon, dan juga kembali ke flyover Plaza Talun. Nah, jadi di sini kita lihat ya, bahwa memang ada rekayasa. Kalau tidak ada rekayasa, harusnya ada olah TKP yang dimana tempat TKP ada darah, ada batu atau apa. Ini kan tidak ada sama sekali. Oke, baik, Oleh Bung karena Farhad. itu, saya minta kita minta kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Jabar, untuk ayo sama-sama membantu. Polisi nggak salah kok di sini. Kita anggap adalah tidak ada penyiksaan, tidak ada apa-apa. Tapi yang jelas bagaimana pembuktian scientific crime investigation itu bisa terungkap di PK ini. Kalau ada data kurang silahkan. Nah, tapi kalau misalnya ternyata data itu sangat kurang dan minim, ayo kita bantu. Nah, siapa tahu ini menjadi satu hal perbaikan buat Polri agar ke depan penyidik nggak ada yang kayak begini. Kalau saya apresiasi Kapolri, Kabareskrim, beliau aktif berkomunikasi dengan kami dan siap mendukung gitu, dan tidak ada menghalang-halangi atau melarang, dan mereka mengapresiasi, dan mungkin dalam waktu dekat ini kami akan diundang untuk audiensi untuk menyampaikan hal yang positif dan bertukar pikiran dengan korban, karena baik. Bagaimanapun korban di sini bukan hanya yang dibunuh, tapi orang yang tidak membunuh juga korban. Kalau Pak Riki mungkin bisa langsung menanggapi penjara seumur hidup. Pernyataan dari Bung Farhad, ada rekayasa, tidak kuat bukti polisi. Ini seperti apa? Berarti artinya ada kesalahan besar dari penyidikan tahun 2016? Terima kasih. Gini Dinda, apa yang Dinda katakan, saya kan tidak eta kompli loh ya. Itu kan hak ataupun kewajiban daripada kuasa hukum untuk melakukan terobosan-terobosan untuk menemukan bukti yang sebenarnya. Tapi juga Dinda juga menghargai juga apa yang sudah dilakukan oleh penyidik dan JPU. Kan saya katakan tadi bahwa dikatakan bahwa substansinya bahwa ini bukan pemerkosaan, kecelakaan tunggal, buktikan saja. Itu nanti
bagaimana nanti pembuktiannya nanti, apakah bersesuaian, nanti silakan hakim menentukan, kan gitu. Tapi kalau disampaikan masalah tadi pra-peradilan, saya garis bawahi masalah pra-peradilan ini. Kalau saya mau berkata pra-peradilan ini tidak menyentuh kepada materi pokok perkara, subjek formil. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa itu bebas. Penyelidikan tidak pernah ada limitasinya. Kalau ada nanti suatu ketika ada temuan yang bersesuaian dengan peristiwa itu, why not? Kita ingat kasusnya Setia Novanto, ya, bahwa pra-peradilan dia menang, dilakukan lagi lidik baru, sprindik baru, tetapan tersangka bisa. Tapi saya bukan mengatakan bahwa Peggy itu sebagai pelaku, tidak. Saya mengatakan bahwa di dalam sidang pra-peradilan itu dan jelas pasti itu adalah subjek formil. Tolong dipisahkan dengan materi pokok perkara. Nah, kesalahan penyidik di situ. Saya juga mengikuti itu tanggal 21 Mei ditetapkan tersangka, 22 baru pemeriksaan. Oke, Bung Riki. Berdasarkan putusan ya daripada Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 Romawi 2004 yang diundangkan tanggal 16 Maret 2015. Pak Riki, ya, oke. Artinya sama-sama mencari keadilan. Artinya jika memang ada kesalahan dari penyidikan tahun 2016, artinya mau dong polisi bekerja sama dengan pengacara dan kuasa hukum lainnya? Halo? Iya, artinya... Saya tidak menutupi peristiwa itu. Kalau andainya ada kesalahan, kan sudah katakan dari wawancara terdahulu juga, apabila memang penyidik ada melakukan kelalaian atau abuse, kenapa tidak? Saya yang justru minta Propam Itwasum turun, periksa, evaluasi. Saya kan netral. Saya tidak malu, karena saya juga malu kalau saya sebagai orang Propam, saya mengatakan menutup yang salah, tidak benar juga. Tapi kalau benar, jangan disalahkan. Oke, baik. Selalu saya katakan, jangan selalu ada pengadilan jalanan. Pengadilan jalanan akan merusak tatanan. Kita harus memberikan edukasi kepada publik. Jangan publik atau netizen itu nanti berpersepsi macam-macam. Ayo sama-sama kita hormati. Oke, baik Bung Riki. Ini kita mencari keadilan seadil-adilnya. Ajukan aja di PK. Oke, baik. Terima kasih. Juga mengajukan, hormati juga. Serahkan aja kepada hakim untuk memutuskannya. Harus kita hormati kalau sudah diputuskan. Apapun keputusannya. Oke, baik. Ya. Oke, baik Pak Riki, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Kita akan saksikan nanti. Dan Bung Farhad, hati-hati di jalan. Kami masih menanti seperti apa perjuangan dari tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mencari keadilan seadil-adilnya. Terima kasih Bung Farhad dan Pak Riki telah bergabung bersama kami pada hari ini. Farhad, salam untuk rekan-rekan semua.